Selamat, selamat pagi, saya Fenty Herawati, mahasiswa dari Universitas Indonesia Maju, Fakultas Ilmu Kesehatan Profesioners, akan memaparkan tentang bagaimana perawatan laparotomi. Laparotomi itu sendiri adalah prosedur medis yang melibatkan pembedahan pada perut guna melihat organ-organ pencernaan yang ada di dalamnya. Apa itu laparotomi? Laparotomi adalah prosedur operasi bedah yang dilakukan dengan cara menyayat area perut yang lazimnya diterapkan pada dua jenis operasi bedah, yakni operasi bedah digestif dan operasi bedah objin. Tujuannya adalah untuk mendiagnosis suatu penyakit pada sistem pencernaan atau organ di sekitarnya. Dalam beberapa kasus, bila penyakit sudah teridentifikasi, dokter bisa langsung memperbaikinya selama laparotomi. Dokter atau ahli bedah melakukan laparotomi dengan cara membuat sayatan besar di sekitar perut. Pasien akan menjalani prosedur ini di bawah pengaruh bius umum. Komplikasi yang mungkin timbul setelah laparotomi adalah perdarahan, infeksi setelah operasi pada perut, kerusakan pada organ dalam, pembentukan jaringan parut, penyumbatan usus, serta sakit perut yang biasanya disebabkan oleh perlengkatan pada usus. Perawatan luka laparotomi tersebut meliputi sejumlah langkah penting yang diperlukan untuk menjaga kebersihan, menghindari infeksi, dan meningkatkan penyembuhan luka pasca operasi. Indikasi utamanya adalah perawatan luka yang tepat yang sangat penting pada pasien yang telah menjalani operasi laparotomi. Apapun jenis sayatan dan lokasinya untuk mempercepat penyembuhan dan menghindari masalah. Gejala infeksi luka meliputi kemerahan, bengkak, panas, rasa tidak nyaman, dan nanah yang menimbulkan perlunya perawatan yang lebih intensif. Infeksi luka dapat menyebabkan komplikasi besar termasuk sepsis dan bahkan kematian. Penggantian luka seperti yang disarankan oleh dokter atau perawat. Hal ini akan diperlukan untuk menjaga luka tetap bersih dan kering untuk menghindari infeksi. Keluhan pasien jika mengalami rasa sakit, ketidaknyamanan, atau masalah lain pada luka pasca operasi seperti tersebut, segera periksakan ke dokter. Perawatan luka yang tepat dapat mengurangi ketidaknyamanan dan mempercepat pemulihan. Yang kelima adalah perawatan luka laparotomi yang tepat membantu meminimalkan infeksi dan hernia. Apa tujuannya untuk perawatan luka laparotomi?
adalah memastikan standar perawatan luka yang optimal dan konsisten, mencegah infeksi luka, mempromosikan penyembuhan luka, meningkatkan kepuasan pasien, dan mencegah komplikasi hukum. Manfaatnya adalah meningkatkan kualitas perawatan pasien, mengurangi biaya perawatan kesehatan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perawatan luka, meningkatkan keselamatan pasien, dan meningkatkan kepuasan staf. Pengertian dari perawatan luka tersebut adalah luka sayatan atau potongan hasil dari prosedur laparotomi yang berbentuk horizontal atau vertikal pada perut untuk melihat organ panggul. Perawatan luka laparotomi adalah serangkaian tindakan sistematis yang dilakukan serta operasi laparotomi untuk menjaga luka bersih, mencegah infeksi, dan mempercepat penyembuhan luka. Tujuannya adalah mencegah timbulnya infeksi, mengobservasi perkembangan luka, mengobservasi drainase eksudat, mencegah kenyamanan fisik dan psikologis pasien. Peralatan yang dipakai dalam perawatan pos laparotomi, perangkat set perawatan luka steril, sarung tangan bersih dan steril, pinset anastomis dan sirogis, gunting menyesuaikan kondisi luka, balutan kasa dan kasa steril, kom untuk larutan antiseptik, larutan pembersih yang diresepkan, dipers lidi kapas, gunting perban, plester, plester pengikat atau balutan sesuai kebutuhan, bengkok, perlak pengalas, kantong untuk sampah, korentang steril, alkohol 70%, troli, meja. Penata laksanaannya sebagai berikut: mencuci tangan, mengumpulkan informasi tentang pasien, riwayat pasien, menyiapkan alat. Tahap orientasinya, sapa pasien dengan ramah, perkenalkan diri Anda, jelaskan tujuan tindakan perawatan luka, jawab pertanyaan pasien terkait prosedur dan dengan jelas dan lugas, dapatkan inform consent atau persetujuan tindakan pada pasien. Yang ketiga adalah tahap kerja, memberikan kesempatan pada pasien untuk bertanya selama kegiatan dimulai. Susun semua peralatan yang diperlukan di troli, dekatkan ke pasien, jangan membuka peralatan, steril terlebih dahulu. Letakkan bengkok di dekat pasien. Jaga privasi pasien dengan menutup tirai yang ada di sekitar pasien. Mengatur posisi pasien, mencuci tangan, pasang perlak pengalas, gunakan sarung tangan bersih, sekali pakai dan lepaskan plester, ikatan, dan balutan dengan pinset. Lepaskan plester dengan melepaskan ujung dan menarik dengan peralatan sejajar pada kulit dan mengarahkan pada balutan.
Dengan sarung tangan atau pinset, angkat balutan dan pertahankan permukaan kotor jauh dari penglihatan klien. Jika balutan lengket pada luka, lepaskan dengan memberikan larutan steril atau NaCl. Sini dimaksudnya NaCl 0,9 ya. Terus observasi karakter dan jumlah drainase pada balutan. Buang balutan kotor pada bengkok, lepaskan sarung tangan dan buang pada bengkok. Buka bak instrumen steril, siapkan larutan yang akan digunakan. Kenakan sarung tangan steril, lihat luka seperti warna luka, jenis jahitan, integritas lukanya. Terus bersihkan luka dengan larutan antiseptik dan diresapkan maksudnya ya, atau larutan garam fisiologis. Bersihkan bagi luka dengan larutan antiseptik yang diresapkan atau larutan garam fisiologis. Pegang kasa yang sudah dibasahi larutan dengan pinset steril. Gunakan satu kasa untuk 1 kali usapan. Bersihkan pada area luka yang terkontaminasi ke area terkontaminasi. Gerakan kasa baru untuk mengeringkan luka atau insisi. Usap dengan cara seperti di atas. Berikan salep antiseptik, bisa bila dipesankan atau diresepkan oleh dokter. Terus pasang kasa steril kering pada insisi atau luka. Gunakan plester di atas balutan, fiksasi dengan ikatan atau balutan. Lepaskan sarung tangan dan buang pada tempatnya. Bantu klien untuk posisi yang nyaman. Dokumentasikan tindakan dalam catatan keperawatan. Tahap terminasinya adalah mengevaluasi perasaan klien, menyimpulkan hasil kegiatan, melakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya, jelaskan kepada pasien tentang perawatan luka dan cara berkomunikasi jika ada keluhan. Yang kelima adalah tanya pasien, apakah ada pertanyaan sebelum mengakhiri tindakan. Cuci tangan kembali. Terima kasih. Selamat pagi.